Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu sedang berbicara dengan seorang wanita dan kamu mulai bertanya-tanya apakah dia menyukaiku atau aku hanya terlalu memikirkannya? Kenyataannya adalah wanita memberikan petunjuk halus sepanjang waktu, tetapi kebanyakan pria melewatkannya. Mereka tidak selalu langsung, tetapi jika kamu tahu apa yang harus didengarkan, kamu akan mulai melihat tanda-tandanya di mana-mana. Ketika seorang wanita mengembangkan perasaan yang nyata padamu, dia tidak hanya akan menunjukkannya, dia akan mengatakan hal-hal tertentu yang mengungkapkan dengan tepat di mana hatinya berada. Dalam video ini, saya akan menguraikan 10 hal yang akan dikatakan seorang wanita ketika dia benar-benar jatuh cinta padamu. Jika kamu serius ingin memahami wanita dan meningkatkan permainan kencanmu, tetaplah di sini karena begitu kamu mengenali sinyal-sinyal ini, kamu tidak perlu lagi menebak-nebak di mana posisimu. Mari kita mulai. Nomor 1. Aku merasa aman di dekatmu. Ketika seorang wanita mengatakan dia merasa aman, itu bukan hanya tentang perlindungan fisik. Itu berarti dia mempercayaimu dengan emosinya, pikirannya, dan kerentanannya. Di dunia sekarang ini di mana kepercayaan langka dan banyak pria bertindak tidak terduga, menjadi pria yang memberikan stabilitas emosi adalah keuntungan besar. Dia memberitahumu bahwa dia melihatmu sebagai seseorang yang bisa dia andalkan, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam hidup. Ketika seorang wanita mulai mengembangkan perasaan padamu, dia tidak akan selalu mengatakannya secara langsung, tetapi dia akan mengungkapkannya dengan cara yang penting. Salah satu tanda terbesar adalah ketika dia memberitahumu, "Aku merasa aman bersamamu." Pernyataan itu memiliki bobot lebih dari yang disadari kebanyakan pria, karena ketika seorang wanita mengatakan dia merasa aman, itu berarti dia menurunkan temboknya. Dia membiarkan dirinya menjadi rentan di dekatmu, sesuatu yang tidak akan dia lakukan jika dia tidak mempercayaimu secara mendalam, dan kepercayaan itulah fondasi ketertarikan yang bertahan lama. Seorang wanita tidak merasa aman dengan pria yang tidak stabil secara emosional, yang reaktif, atau yang membiarkan perasaannya mendikte tindakannya. Dia merasa aman dengan pria yang tenang, yang tetap tenang tidak peduli apa yang diberikan kehidupan padanya, bukan karena dia menekan emosinya, tetapi karena dia memahaminya. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dia kendalikan adalah dirinya sendiri, reaksinya, pola pikirnya, tindakannya, dan tingkat penguasaan diri itulah yang membuatnya merasa aman di hadapanmu. Bayangkan ini, dia mengalami hari yang penuh tekanan, dia datang padamu, meluapkan semua yang salah. Seorang pria yang tidak memiliki kendali emosi mungkin bereaksi dengan frustrasi, mencoba memperbaiki masalahnya terlalu cepat, atau bahkan mengabaikannya. Tetapi seorang pria yang mewujudkan stoikisme, dia mendengarkan, dia mengakui perasaannya tanpa terbawa olehnya. Dia menawarkan kehadirannya, ketenangannya, dan itulah yang membuatnya merasa aman, mengetahui dia bisa terbuka tanpa dihakimi, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan hancur di bawah tekanan. Ketika seorang wanita mengembangkan perasaan padamu, dia akan mulai menguji lingkungan emosional yang kamu ciptakan. Dia mungkin berkata, "Aku merasa seperti aku bisa berbicara denganmu tentang apa saja," atau "Aku merasa tenang saat aku bersamamu." Ini bukan hanya kata-kata, ini sinyal. Itu adalah caranya untuk mengatakan, "Aku percaya padamu," dan kepercayaan adalah pintu menuju ketertarikan yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa validasi eksternal itu sementara, tetapi stabilitas internal itu permanen. Kamu tidak perlu meyakinkannya dengan kata-kata, kamu menunjukkannya dengan tindakan. Kamu tidak tergoyahkan oleh pasang surut, kamu tidak membiarkan emosimu mengendalikanmu, dan karena itu, dia merasakan kepastian yang tak terucapkan di sekitarmu. Jadi, jika seorang wanita memberitahumu bahwa dia merasa aman, perhatikan. Itu berarti dia melihat sesuatu yang langka dalam dirimu, sesuatu yang melampaui ketertarikan permukaan. Itu berarti kamu menjadi seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang dia hormati, dan pada akhirnya, seseorang yang mulai dia sukai. Nomor 2. Kamu membuatku tertawa. Tertawa bukan hanya menyenangkan, ini adalah bentuk ikatan emosional. Jika dia memberitahumu bahwa kamu membuatnya tertawa bahkan ketika dia sedang merasa sedih, itu berarti dia mengasosiasikanmu dengan kenyamanan dan kelegaan. Ini lebih dalam daripada ketertarikan, ini adalah tanda bahwa dia menghargai kehadiranmu sebagai sumber energi positif. Seorang wanita mungkin menyukai pria yang menarik, tetapi dia jatuh cinta pada pria yang bisa membuatnya merasa lebih ringan di saat-saat tersulitnya. Jika dia mengatakan sesuatu seperti,
kamu selalu tahu bagaimana membuatku tersenyum bahkan ketika aku stres, atau aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa lebih baik hanya berbicara denganmu. Itu bukan sesuatu yang biasa, itu adalah koneksi emosional. Itu adalah pengakuannya bahwa kehadiranmu memberinya kedamaian di dunia yang penuh kebisingan. Dalam hidup, kekacauan tidak bisa dihindari, emosi naik dan turun, keadaan berubah, dan ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi seorang pria yang menganut prinsip-prinsip stoik memahami bahwa kekuatan sejati datang dari stabilitas batin. Dia tidak terbawa oleh gejolak kehidupan, sebaliknya, dia belajar menemukan humor dalam absurditas, tetap tenang dalam ketidaknyamanan, dan menjadi kekuatan yang mendasar bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang wanita merasakannya, dia secara alami tertarik padamu, bukan hanya karena kamu membuatnya tertawa, tetapi karena tawamu tidak kosong, itu membawa ketangguhan. Ini adalah jenis keriangan yang tidak mengabaikan kesulitan hidup, tetapi memilih untuk bangkit di atasnya, dan di dalamnya dia menemukan kenyamanan dan kekaguman. Ketertarikan bukan hanya tentang kimia, ini tentang keamanan, kedalaman emosional, dan rasa kepastian di dunia yang tidak dapat diprediksi. Jika dia memberitahumu bahwa kamu membuatnya merasa nyaman, bahwa dia menikmati kehadiranmu bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dia tidak hanya mengatakan kamu lucu, dia mengatakan dia merasa aman bersamamu, dan saat itulah kamu tahu perasaan itu tumbuh. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah kamu menjadi orang itu bagi orang lain? Jika seorang wanita pernah memberitahumu bahwa kamu membuatnya tertawa, bahwa dia merasa lebih baik hanya berbicara denganmu, dia mengungkapkan lebih dari yang mungkin kamu kira. Bagikan pemikiranmu di komentar, pernahkah kamu mengalaminya sebelumnya? Atau cukup tulis, tawa adalah koneksi, jika pesan ini sesuai denganmu. Nomor 3. Aku sedang memikirkanmu tadi. Ketika seorang wanita memberitahumu bahwa kamu ada di pikirannya, dia mengakui sesuatu yang lebih dalam dari yang dia sadari. Ketertarikan bukan hanya tentang apa yang terjadi ketika kamu berada di dekatnya, tetapi juga tentang apa yang terjadi ketika kamu tidak ada. Jika dia memikirkanmu ketika dia sendirian, di tengah harinya, atau bahkan larut malam, itu berarti kamu telah mengambil ruang emosional dalam hidupnya, dan disitulah koneksi nyata dimulai, bukan dalam percakapan yang dipaksakan atau kehadiran yang konstan, tetapi di saat-saat tenang ketika kamu bahkan tidak ada di sana. Jika seorang wanita mengembangkan perasaan padamu, dia akan memberikan petunjuk halus seperti, aku baru saja memikirkanmu, atau, sesuatu mengingatkanku padamu hari ini. Dia bahkan, mungkin tidak sepenuhnya memahami bobot dari apa yang dia ungkapkan, tetapi kamu harusnya menyadarinya, karena ketika seseorang menempati pikiran seseorang tanpa usaha, itu berbicara banyak tentang kehadiran mereka dalam hidupnya. Itu adalah tanda bahwa pikirannya secara alami tertarik padamu bahkan ketika gangguan menariknya ke 100 arah yang berbeda. Dalam stoikisme, kita belajar bahwa pengaruh sejati tidak dipaksakan, tetapi dikembangkan. Seorang pria yang berpusat pada dirinya, yang bergerak melalui kehidupan dengan tujuan, secara alami meninggalkan jejak. Dia tidak memohon perhatian atau dengan cemas menunggu validasi, dia membawa dirinya dengan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu nilainya, dan kehadiran seperti itu tak terlupakan. Pikirkan tentang itu, kapan terakhir kali kamu benar-benar mengagumi seseorang? Bukan orang yang terus-menerus mencari persetujuan, memeriksa, atau mencoba membuatmu terkesan, tetapi orang yang prosto ada. Mereka bergerak melalui dunia dengan keyakinan diri yang tenang yang membuat mereka mustahil untuk diabaikan. Itulah energi yang kamu kembangkan ketika kamu merangkul kesabaran, disiplin, dan harga diri. Kamu tidak perlu mengingatkan seseorang untuk memikirkanmu jika kamu adalah pria yang berbobot, mereka akan melakukannya. Jadi, ketika seorang wanita memberitahumu bahwa dia sedang memikirkanmu, jangan terburu-buru menganalisis atau berasumsi terlalu banyak, cukup akui, hargai, dan biarkan semuanya terbuka secara alami. Ketertarikan semakin dalam dalam ketiadaan, di saat-saat ketika rasa ingin tahu tumbuh dan emosi berkembang dalam keheningan. Semakin kamu merasa aman dalam diri sendiri, semakin alami kamu akan menempati ruang dalam pikirannya tanpa perlu berusaha. Nomor 4. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Seorang wanita yang tertarik dengan ceritamu, masa lalumu, dan impianmu tidak hanya basa-basi, dia berinvestasi secara emosional. Ini bukanlah minat biasa, ini adalah tanda bahwa dia sedang mencoba memahami siapa kamu sebenarnya. Dia mengupas lapisan-lapisan,
mencoba untuk lebih dekat untuk membentuk hubungan yang lebih dalam di luar ketertarikan permukaan. Ketika seorang wanita mengembangkan perasaan padamu, dia tidak hanya bertanya tentang harimu, dia ingin tahu tentang hal-hal yang membentukmu, tantangan yang mengujimu, dan visi yang kamu miliki untuk masa depanmu. Dia mungkin bertanya apa yang membuatmu menjadi seperti sekarang ini atau di mana kamu melihat dirimu dalam 5 tahun. Ini bukan hanya kata-kata untuk mengisi keheningan, ini adalah sinyal bahwa dia memikirkanmu dengan cara yang lebih dalam. Dia ingin tahu apakah ada ruang untuknya di masa depanmu, apakah dia cocok dengan cerita yang sedang kamu tulis. Seorang wanita yang tertarik padamu secara emosional tidak akan puas dengan obrolan ringan, dia mendambakan koneksi, dan pertanyaannya adalah jembatan menuju keintiman itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan ditemukan dalam menahan diri, dalam mengetahui bahwa tidak setiap pikiran perlu diucapkan dan tidak setiap emosi perlu dinyatakan. Seorang pria yang berlandaskan filosofi ini tidak terburu-buru untuk berbagi terlalu banyak atau mencari validasi melalui kata-kata, sebaliknya, dia mengungkapkan dirinya secara bertahap, membiarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada penjelasan. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. 1. Disinilah kesabaran menjadi kuat. Alih-alih mencoba membuatnya terkesan dengan aliran kata-kata yang tak ada habisnya, kamu membiarkan rasa ingin tahunya tumbuh, kamu membiarkannya menemukanmu sedikit demi sedikit, membiarkan misteri bekerja untuk kentunganmu. Semakin banyak yang harus dia ungkapkan, semakin dia berinvestasi. Dan ketika seorang wanita benar-benar tertarik, dia akan terus bertanya, terus ingin tahu lebih banyak karena baginya kamu bukan hanya pria lain, kamu adalah seseorang yang mulai dia lihat sebagai miliknya. Rasa ingin tahu seorang wanita tentang hidupmu bukanlah acak, itu adalah tanda bahwa dia tertarik secara emosional padamu, tetapi inilah kuncinya, bagaimana kamu merespons sama pentingnya dengan minatnya. Apakah kamu membiarkan pertanyaannya memicu ikatan yang lebih dalam, atau apakah kamu memberikan semuanya terlalu cepat? Stoikisme mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada pengekangan dan misteri. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah kamu mengalami minat seperti ini dari seorang wanita sebelumnya? Bagaimana kamu menanganinya? Bagikan pemikiranmu di komentar, atau jika kamu ingin tetap sederhana, ketik saja, kesabaran itu kuat, mari kita lanjutkan percakapan. Nomor 5. Kamu berbeda dari pria lain. Wanita tidak mengatakan ini dengan enteng. Jika dia memberitahumu bahwa kamu menonjol, itu berarti dia membandingkanmu dengan pria lain yang telah dia temui, dan kamu menang. Mungkin itu kepercayaan dirimu, ketenanganmu, pola pikirmu, apapun itu, kamu telah membuat kesan, dan ini adalah kuncinya karena ketertarikan bukan hanya tentang disukai, ini tentang menjadi berkesan. Ketika seorang wanita mulai mengembangkan perasaan padamu, dia akan mulai mengungkapkannya dengan cara yang melampaui pujian permukaan. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, ada sesuatu yang berbeda darimu, atau, aku biasanya tidak merasakan ini pada orang. Kata-kata ini mungkin tampak biasa saja, tetapi kenyataannya kata-kata itu mengandung bobot. Kata-kata itu mengungkapkan bahwa kamu telah mengganggu pola pria yang pernah dia temui sebelumnya. Dan mengapa demikian? Karena kamu mewujudkan sesuatu yang langka, ketenangan batin, pengendalian diri, rasa yang tak tergoyahkan tentang siapa dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa seorang pria tidak mengejar persetujuan atau membentuk dirinya agar sesuai dengan harapan, dia hanya ada sebagai dirinya yang sebenarnya, berlandaskan pada nilai-nilainya, tidak tergerak oleh emosi yang sementara, dan ironisnya, itulah yang membuatnya menonjol di dunia yang penuh dengan pria yang terus-menerus berusaha untuk membuat kesan. Seorang wanita menyadari ketika kamu berbeda, bukan karena kamu berusaha untuk menjadi berbeda, tetapi karena kamu tidak berusaha sama sekali. Kamu tidak mengejar, kamu tidak mencari validasi, kamu tetap tenang, sama seperti yang dilakukan kaum Stoa, membiarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata, membiarkannya merasakan kekuatan tenang dalam kehadiranmu. Dia mungkin tidak dapat menunjukkan dengan tepat mengapa, tetapi dia akan merasakannya. Dia mungkin berkata, aku merasa aman bersamamu, atau aku bisa berbicara denganmu tentang hal-hal yang biasanya aku simpan untuk diriku sendiri. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah indikator bahwa dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dia temukan pada kebanyakan pria, dan itu karena kamu tidak dikendalikan oleh dorongan hati atau keputusasaan, kamu beroperasi dengan kesabaran, dengan kejelasan, dengan tujuan.
Seorang pria yang dibimbing oleh stoikisme tidak berusaha untuk menjadi berbeda, dia hanya menolak untuk menjadi seperti orang lain. Dia berjalan di jalannya sendiri, didorong oleh prinsip, bukan oleh kebutuhan akan perhatian. Dia tidak membutuhkan validasi eksternal dan secara paradoksal, itulah yang membuatnya menjadi pria yang paling dihormati. Dan sebagai hasilnya, ketika seorang wanita mulai merasakan sesuatu padamu, dia akan mengatakannya dengan caranya sendiri, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara dia menatapmu, cara dia memprioritaskanmu, cara dia membuka dirinya, dan itulah bagaimana kamu akan tahu. Nomor 6. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri di dekatmu. Ketika seorang wanita memberitahumu bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri di dekatmu, itu berarti dia melepaskan topeng sosial yang dia kenakan di sekitar kebanyakan orang. Dia tidak tampil, tidak dengan hati-hati mengatur kata-kata atau tindakannya agar sesuai dengan citra tertentu, dia hanya menjadi dirinya. Itu adalah kepercayaan, dan di dunia kencan, kepercayaan lebih berharga daripada ketertarikan yang sementara, karena ketertarikan saja membara panas tetapi memudar dengan cepat. Kepercayaan, bagaimanapun, adalah apa yang menjaga api tetap menyala, apa yang mengubah minat sesaat menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang langgeng. Ketika dia berbagi keunikannya, tertawa tanpa menyaring reaksinya, atau membiarkanmu melihat sisi dirinya yang biasanya dia simpan, dia mengungkapkan bahwa kamu adalah seseorang yang berbeda. Kamu bukan hanya pria lain yang sedang dia cari tahu, kamu adalah seseorang yang dia rasa aman di dekatnya, dan keamanan bukan hanya tentang perlindungan fisik, ini tentang keamanan emosional. Ini tentang mengetahui bahwa dia tidak akan dihakimi, bahwa dia tidak harus berjalan di atas telur atau memenuhi harapan yang tidak realistis, dia bisa menjadi rentan tanpa takut itu akan digunakan untuk melawannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan orang lain tentang kita, hanya bagaimana kita hadir dalam hidup mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap tenang, untuk menjadi pusat ketenangan dalam badai emosi. Seorang wanita yang mengembangkan perasaan padamu secara alami akan menguji ini, dia akan mengungkapkan bagian dari dirinya untuk melihat apakah kamu dapat menanganinya, apakah kamu akan tetap menghormati dan menerimanya ketika dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan keras terhadap diri sendiri. Itu berarti tidak mengharapkan kesempurnaan darinya, tidak menganalisis setiap kata yang dia ucapkan, tetapi alih-alih memberinya ruang untuk menjadi siapa dia sebenarnya. Misalnya, jika dia memberitahumu, aku merasa seperti aku bisa mengatakan apa saja di dekatmu, itu adalah tanda bahwa dia membuka diri dengan cara yang tidak dia lakukan dengan sembarang orang. Mungkin dia berbicara tentang masa kecilnya, mimpinya, rasa tidak amannya, hal-hal yang bukan hanya percakapan biasa. Mungkin dia mengirimimu pesan suara konyol atau mengakui sesuatu yang memalukan tanpa khawatir kamu akan berpikir lebih rendah tentangnya. Saat itulah kamu tahu kamu telah melampaui ketertarikan permukaan, saat itulah kamu tahu perasaan sedang terbentuk. Peranmu bukanlah untuk mencari ini atau memaksanya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hubungan yang tulus datang dari kehadiran, dari menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan oleh pasang surut emosi. Ketika seorang wanita merasakan bahwa kamu tenang, bahwa kamu tidak bereaksi secara impulsif atau berusaha mengendalikan perasaannya, dia secara alami menurunkan penjagaannya, dan ketika dia melakukannya, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah cukup menghargainya karena itu langka, dan di dunia di mana begitu banyak orang memakai topeng, menjadi orang yang cukup aman bagi seseorang untuk melepaskan topengnya di dekatmu, itu sangat kuat. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah kamu memperhatikan ketika seseorang benar-benar melepaskan penjagaannya di sekitarmu? Bagaimana rasanya saat itu? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah, atau jika kamu tidak yakin harus berkata apa, cukup tulis, kepercayaan itu langka dan saya menghargainya. Ini membantu kita membangun komunitas orang-orang yang memahami sisi lebih dalam dari ketertarikan dan koneksi. Saya ingin mendengar darimu. Nomor 7. Aku berharap kamu ada di sini sekarang. Jika dia memberitahumu bahwa dia berharap kamu ada di sana, dia merasakan kehadiranmu, dan bukan hanya sebagai pikiran yang lewat. Dia secara aktif menginginkan kehadiranmu saat itu. Itu adalah keterikatan emosional. Seorang wanita tidak akan pernah mengatakan ini kepada pria yang dia anggap bisa digantikan. Dia hanya mengatakannya ketika dia benar-benar merindukan energimu. Ketika seseorang benar-benar menikmati kehadiranmu, mereka tidak hanya mentolerir kehadiranmu, mereka merasakannya.
Mereka mulai menyadari ruang-ruang sunyi di mana suaramu dulu ada, saat-saat yang terasa sedikit lebih kosong tanpamu. Ketika seorang wanita mulai mengatakan hal-hal seperti, "Aku berharap kamu ada di sini," atau "Ini akan lebih baik jika kamu bersamaku," dia tidak hanya membuat percakapan, dia mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, kerinduan, koneksi yang tumbuh melampaui minat biasa. Disinilah stoikisme berperan. Ini bukan tentang mengejar momen-momen ini atau mencoba memaksanya. Kamu tidak perlu membanjirinya dengan perhatian atau terus-menerus mengingatkannya bahwa kamu ada. Sebaliknya, kamu memberikan ruang baginya untuk menyadari apa arti kehadiranmu baginya. Itulah perbedaan antara pria yang terus-menerus mencari validasi dan pria yang secara alami mendapatkan rasa hormat dan kekaguman. Seorang wanita tidak merindukan pria yang selalu ada di sana, terlalu banyak menjelaskan dirinya, mencari jaminan, atau mencoba membuktikan nilainya. Dia merindukan pria yang tenang, hadir ketika dia memilih untuk hadir, namun cukup aman untuk membiarkannya merasakan ketidakhadirannya. Ketika kamu membawa diri dengan kepercayaan diri yang tenang ini, kamu memberinya hadiah untuk merindukanmu, dan itulah yang menciptakan kedalaman emosional yang nyata. Jadi, ketika dia mengatakan dia berharap kamu ada di sana, kenali itu sebagaimana adanya. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah tanda bahwa dia mulai mengaitkan kehadiranmu dengan kebahagiaannya, dengan pengalamannya, dan ketika kamu kembali, jangan terburu-buru mengisi setiap kesunyian, biarkan dia merasakan perbedaan antara kehadiranmu dan kehadiranmu. Saat itulah kamu tahu kamu bukan hanya seseorang yang lewat dalam hidupnya, kamu adalah seseorang yang mulai benar-benar dia inginkan. Nomor 8. Bolehkah aku meminta saranmu? Ini mungkin tampak biasa saja, tetapi ini masalah besar. Jika seorang wanita meminta saranmu, dia tidak hanya mencari informasi, dia menunjukkan bahwa dia menghargai pendapatmu, dia menghormati kecerdasanmu, dan mempercayai penilaianmu. Ini lebih dari sekadar ketertarikan, ini melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang dia rasa aman untuk terbuka padanya. Ketika seorang wanita benar-benar mengagumi seseorang, dia secara alami ingin mendengar perspektifnya. Ini bukan hanya tentang memecahkan masalah, ini tentang merasa terhubung dengan cara dia berpikir. Mungkin dia bertanya apa yang akan kamu lakukan dalam situasi yang sulit, atau dia mencari pendapatmu tentang sesuatu yang pribadi. Mungkin sesederhana, bagaimana menurutmu tentang langkah karir ini? Atau, apakah menurutmu aku menangani situasi itu dengan benar? Ini halus, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah acak, ini mencerminkan keterikatan emosional yang berkembang. Stoikisme mengajarkan bahwa pengaruh sejati tidak dipaksakan, tetapi diperoleh. Seseorang yang mewujudkan kebijaksanaan dan ketenangan tidak perlu memaksakan pandangannya pada orang lain, orang secara alami tertarik padanya untuk bimbingan. Kaum Stoa tidak berkhotbah atau menuntut kepatuhan, mereka memimpin dengan teladan, dengan menunjukkan kekuatan dalam pikiran dan tindakan mereka, dan itulah mengapa seorang wanita yang meminta saranmu. Berarti begitu banyak, dia tidak hanya mendengarkan, dia menyerap pola pikirmu, ingin memahami duniamu, dan inilah kuncinya, ketika dia mencari bimbinganmu, ini bukan tentang memberikan jawaban yang sempurna, ini tentang menjadi tenang, hadir. Seorang wanita tidak memandang tinggi seorang pria karena dia memiliki semua jawaban, dia tertarik dengan cara dia membawa dirinya, cara dia memproses kehidupan. Jika kehadiranmu memberinya kejelasan, jika kata-katamu menenangkan pemikirannya yang berlebihan, jika dia mempercayai kebijaksanaanmu saat dia tidak yakin, maka ketahuilah ini, perasaannya semakin dalam. Nomor 9. Aku suka caramu berpikir. Ketertarikan bukan hanya fisik. Ketika seorang wanita memberitahumu bahwa dia suka caramu berpikir, itu berarti dia tertarik dengan cara pikiranmu bekerja, perspektifmu, disiplinmu, kemampuanmu untuk melihat sesuatu dengan jelas. Ini langka. Banyak pria berbicara, tetapi sedikit yang berpikir, dan dia menyadari bahwa cara berpikirmu adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Seorang wanita tidak hanya jatuh cinta pada kata-kata seorang pria, dia jatuh cinta pada pikiran, prinsip, dan cara dia menjalani hidup dengan tujuan. Ketika dia mengatakan, "Aku suka caramu berpikir," dia tidak hanya memuji kecerdasanmu, dia memberitahumu bahwa pikiranmu, perspektifmu, dan caramu memandang dunia membuatnya merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia tertarik dengan caramu menguraikan sesuatu secara logis, bagaimana kamu tetap tenang dalam situasi yang mengguncang orang lain, dan bagaimana kamu tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikanmu. Itu tidak umum. Kebanyakan orang bereaksi, kebanyakan orang terbawa oleh perasaan mereka,
Tetapi ketika kamu beroperasi dengan rasa kejelasan, ketika kamu mendekati hidup dengan akal alih-alih dorongan hati, itu membedakanmu. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah kunci segalanya. Emosi akan naik dan turun, tetapi kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan memahami apa yang berada dalam kendalimu adalah apa yang menciptakan stabilitas. Seorang wanita merasa aman ketika dia berada di dekat pria yang tidak hancur di bawah tekanan. Dia mengagumi caramu tidak tersesat dalam gangguan, bagaimana kamu fokus pada apa yang benar-benar penting. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dan ketika dia melihat bahwa kualitas pikiranmu kuat, disiplin, dan tak tergoyahkan, dia tahu dia telah menemukan sesuatu yang langka. Pikirkan tentang itu. Berapa banyak pria yang mengejar validasi, terus-menerus mencoba membuat kesan, selalu mencari persetujuan. Bukan itu yang dia inginkan. Dia menginginkan kedalaman, dia menginginkan pria yang berpikir untuk dirinya sendiri, yang tidak mudah terpengaruh oleh kebisingan dari luar. Jika dia memberitahumu bahwa dia suka caramu berpikir, itu berarti dia menghormatimu, itu berarti dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dia lihat pada orang lain, dan disitulah saat kamu tahu dia sedang mengembangkan perasaan. Nomor 10. Aku tidak ingin ini berakhir. Entah itu kencan, panggilan telepon, atau hanya waktu bersama, jika dia tidak ingin itu berakhir, itu karena dia menikmati setiap detik bersamamu. Saat inilah dia sepenuhnya terlibat secara emosional, hadir, dan tertarik. Dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal karena baginya waktu bersamamu sangat berharga. Dan ketika seorang wanita mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kata-katanya akan memberitahumu segalanya. Dia mungkin berkata, aku tidak ingin pergi dulu, atau aku berharap kita punya lebih banyak waktu. Ini halus tapi kuat, itu berarti dia tidak hanya menikmati kebersamaanmu, dia mulai mengaitkan emosi dengannya. Dia tidak hanya hadir secara fisik, dia berinvestasi secara emosional, dia ingin meregangkan setiap momen karena bersamamu membuatnya merasakan sesuatu yang tidak ingin dia hilangkan. Seorang pria yang menganut stoikisme memahami bahwa waktu bukanlah sesuatu yang harus diraih atau dikejar. Dia tidak memohon lebih banyak, juga tidak takut akan berlalu. Dia hanya menghargainya sebagaimana adanya, hadiah, momen untuk hadir sepenuhnya. Dan itulah tepatnya yang membuat seorang wanita merasa aman dan tertarik padanya. Dia tidak putus asa untuk menahannya, dia hanya sepenuhnya hadir pada saat itu, dan itu membuat kehadirannya kuat. Pikirkan tentang itu, ketika kamu tidak terburu-buru, ketika kamu tidak memaksakan apapun, tetapi sebaliknya kamu membawa dirimu dengan kehadiran yang tenang dan membumi, dia merasakannya. Dia merasakan perbedaan antara pria yang cemas untuk membuatnya tetap di dekatnya dan pria yang hanya membiarkannya ingin tinggal. Dan ketika dia melakukannya, saat itulah kamu tahu perasaannya tumbuh. Dia tidak perlu mengatakan, aku sangat menyukaimu, atau aku jatuh cinta padamu. Kamu akan mendengarnya dalam bagaimana dia berlama-lama, bagaimana dia menemukan alasan untuk tinggal, bagaimana dia secara halus mengungkapkan bahwa dia tidak ingin momen itu berakhir. Ketika seorang wanita mengembangkan perasaan padamu, dia tidak akan selalu mengatakannya secara langsung, tetapi dia akan mengatakan hal-hal yang mengisyaratkan kedalaman apa yang dia rasakan. Dan ketika kamu membawa dirimu dengan kepastian yang tenang dari seseorang yang menghargai saat ini daripada bergantung pada masa depan, kamu membiarkan perasaan itu semakin dalam secara alami. Itulah perbedaannya, itulah jenis kehadiran yang meninggalkan jejak abadi. Jadi, begitulah 10 hal yang akan dikatakan seorang wanita ketika dia benar-benar jatuh cinta padamu. Sebenarnya, ketertarikan bukan hanya tentang gerakan besar atau tindakan mencolok, ini tentang momen-momen halus, pengakuan tenang, kata-kata kecil yang mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ketika seorang wanita mulai merasa aman bersamamu, ketika dia tertawa bersamamu, ketika dia memikirkanmu bahkan ketika kamu tidak ada, saat itulah kamu tahu kamu lebih dari sekadar pikiran yang lewat. Pelajaran utama di sini, perhatikan apa yang dia katakan, tetapi lebih dari itu, perhatikan bagaimana dia mengatakannya, karena ketika perasaan itu nyata, perasaan itu tidak selalu keluar dalam pernyataan langsung, perasaan itu muncul dalam cara dia menatapmu, cara dia memprioritaskanmu, dan cara dia secara alami ingin berada di dekatmu. Dan sebagai pria yang menghargai stoikisme, peranmu bukanlah untuk memaksa atau mengejar, tetapi untuk mengamati, untuk tetap berpusat, dan membiarkan ketertarikan terbuka secara alami. Jika video ini memberimu pencerahan,
Berikan komentar di bawah dan beritahu saya tanda mana yang paling menonjol bagimu. Pernahkah kamu mendengar seorang wanita mengatakan salah satu dari hal ini? Bagaimana kamu merespons? Saya ingin mendengar pemikiranmu, dan jika kamu merasa ini berharga, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini membantu lebih banyak orang melihatnya dan tumbuh darinya juga. Dan sebelum kamu pergi, lihat video-video yang direkomendasikan di layar ini. Video-video tersebut membahas lebih dalam tentang ketertarikan, hubungan, dan pola pikir yang membuat semua perbedaan. Sampai jumpa di video berikutnya.